Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang bab 9 dengan tema komunikasi dan perilaku konsumen. Pada mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu kami, Bu Rahmi, SE, MSM. Adapun kelompok kami terdiri dari 7 orang, ada saya sendiri, Ahmad Salman Syahid dengan NIM Tertera, ada Adinda Raffianti Syam, ada Arini Taskia Putri Indana, ada Divana Putri Tifa Loviani, ada Muhammad Ariza Cahya, ada Monica Afifah, dan ada Novel Farita dengan NIM Tertera. Pada bab 9 kali ini, bab ini menjelaskan bagaimana konsumen menerima dan dipengaruhi oleh komunikasi pemasaran. Dalam prosesnya, pengirim mengodekan pesan menggunakan kata-kata maupun gambar, simbol, atau juru bicara, dan mengirimkannya melalui saluran ataupun media yang dipilih. Penerima juga menerjemahkan atau menafsirkan pesan berdasarkan karakteristik dan pengalaman pribadinya, serta dalam responnya atau tidak meresponnya berdasarkan faktor-faktor seperti paparan selektif, perspektif selektif, pemahaman, dan gangguan psikologis. Sumber sebagai prakarsa pesan atau bentuk inisiatif dari sebuah pesan. Komunikasi pemasaran perusahaan dirancang untuk membuat konsumen sadar akan produk atau layanan, mendorong pembelian atau komitmen, menciptakan sikap positif terhadap produk, atau menunjukkan bagaimana hal itu dapat memecahkan masalah bahwa konsumen sendiri lebih baik daripada produk kompetitif. Pengirim adalah pemrakarsa komunikasi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan atau usaha yang dilakukan dan dapat menjadi sumber formal atau informal. Sumber informal mencakup orang-orang yang mempengaruhi konsumsi seseorang melalui jejaring sosial, media, dan forum web lainnya. Boleh di next. Komunikasi impersonal dan interpersonal. Ada dua jenis komunikasi, komunikasi impersonal atau massa, dan interpersonal. Komunikasi impersonal atau massa terjadi melalui media impersonal seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Sumber dari komunikasi impersonal adalah organisasi yang mengembangkan dan mentransmisikan pesan yang sesuai melalui departemen pemasaran, agensi periklanan atau hubungan masyarakat, dan juru bicara mereka. Selanjutnya, komunikasi interpersonal terjadi pada tingkat pribadi antara dua orang atau lebih, dan mungkin verbal atau non-verbal, formal atau informal. Faktor kunci yang mendasari dampak persuasif dari pesan pribadi atau antar pribadi adalah kredibilitas sumber. Boleh di next. Selanjutnya ada grup preferensi. Grup preferensi adalah kelompok yang menjadi kerangka acuan bagi individu dalam keputusan konsumsinya karena dianggap sebagai sumber yang kredibel. Kelompok referensi yang mempengaruhi nilai atau perilaku yang didefinisikan secara luas adalah disebut kelompok acuan normatif. Kelompok referensi yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk sikap atau perilaku yang spesifik atau didefinisikan secara sempit disebut kelompok referensi komparatif. Sebuah kelompok di mana seseorang termasuk atau akan memenuhi syarat untuk menjadi anggota disebut dengan kelompok keanggotaan. Dan adapun kelompok di mana seseorang individu tidak mungkin menerima keanggotaan meskipun bertindak seperti anggota dengan mengadopsi nilai-nilai, sikap, dan perilaku kelompok yang disebut dengan kelompok simbolis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kredibilitas dan dinamika sumber informal dan dari mulut. Kepemimpinan dari opini didefinisikan sebagai proses di mana satu orang secara informal mempengaruhi tindakan atau sikap orang lain yang mungkin menjadi pencari opini atau penerima opini. Karakteristik kunci dari pengaruh adalah bahwa pengaruh itu bersifat interpersonal dan informal, dan terdiri dari dua orang atau lebih. Tidak ada yang mewakili sumber penjualan komersial yang akan memperoleh keuntungan langsung dari penjualan sesuatu. Kemudian pemasar menyadari bahwa komunikasi informal adalah proses dua arah dan menamai interaksi tersebut dari mulut ke mulut atau WOM.
Selanjutnya, jaringan sosial. Dari daring jaringan sosial adalah komunitas virtual di mana orang berbagai informasi tentang diri mereka dengan orang lain. Sebuah studi baru-baru ini mengidentifikasi 3 dimensi yang mendasari keterlibatan konsumen dalam EWOM di jejaring sosial online, yaitu yang pertama kekuatan ikatan, yang kedua kesamaan, yang ketiga kredibilitas sumber. Selanjutnya, papan pesan dan web blog konsumen. Banyak portal web yang memungkinkan untuk memposting informasi tentang apa saja dan segala sesuatu secara online. Blog adalah jurnal online pribadi yang diprakarsai dan dikelola oleh seorang blogger yang memuat komentar dari pembaca. Jurnal online ini sekarang mungkin merupakan platform paling kuat untuk pertukaran informasi terkait konsumsi. Pemasar hampir tidak memiliki kendali atas informasi yang dipertukarkan di forum ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aplikasi pemasaran strategis dari mulut. Dari mulut ke mulut sering kali lebih efektif daripada pesan promosi berbayar yang diprakarsai oleh produsen. Munculnya EWOM membawa lonjakan besar dalam jumlah uang dan juga kreativitas yang ditunjukkan untuk kampanye dan inisiatif strategis yang berpusat pada WOM tersebut. Termasuk juga menggunakan agen boost, pemasaran viral, rujukan elektronik, dan rekomendasi, serta merespons rumor negatif secara efektif. Next. Media sebagai saluran untuk pengiriman pesan. Model media dan komunikasi yang telah digunakan selama beberapa dekade saat ini sedang mengalami perubahan mendasar. Didorong oleh teknologi, komunikasi massa mengalami perubahan terbesar sejak perkembangan bahasa lisan dan tulisan. Media massa umumnya diklasifikasikan sebagai mencetak, misalnya seperti koran, majalah, dan juga baliho, siaran seperti radio, televisi, ataupun elektronik seperti terutama internet. Media yang baru itu seperti media alternatif atau juga non-tradisional, termasuk teknologi komunikasi baru. Next. Target konsumen melalui media massa. Memilih audiens yang tepat adalah komponen kunci dari strategi komunikasi. Perusahaan yang memiliki banyak audiens yang beragam terkadang mengembangkan strategi komunikasi yang terdiri dari pesan komunikasi keseluruhan untuk semua audiens mereka. Strategi media merupakan komponen terpenting dari rencana komunikasi ini, menyerukan penempatan iklan di media tertentu yang dibaca, dilihat, atau didengar oleh setiap audiens yang ditargetkan. Selanjutnya ada kesesuaian media dan pesan, penggabungan teknologi digital dan perangkat komunikasi pribadi, serta integrasi TV, media persuasif yang paling kuat ke dalam komputer dan perangkat seluler secara mendasar, mengubah format konten iklan. Selama beberapa dekade, model siaran berarti bahwa semua pemirsa program TV tertentu menerima pesan iklan yang sama. Saat ini pemasar dapat menyesuaikan iklan dan mengirim pesan promosi yang dapat dialamatkan yang diarahkan pada individu atau pesan sempit ke audiens yang relatif kecil. Untuk menghindari kekacauan di bidang periklanan atau keengganan konsumen untuk melihat iklan, para pemasar semakin banyak menggunakan bentuk-bentuk canggih dari hiburan bermerek. Kemudian selanjutnya ada struktur dan presentasi pesan. Beberapa keputusan yang harus dibuat pemasar dalam merancang pesan diantaranya adalah yang pertama itu penggunaan resonansi. Resonansi iklan didefinisikan sebagai permainan kata, sering digunakan untuk membuat makna ganda, digunakan dalam kombinasi dengan gambar yang relevan. Dengan menggunakan resonansi dalam iklan, pemasar berharap dapat meningkatkan peluang konsumen untuk melihat iklan mereka, mengingatnya dan melihatnya dengan baik. Kemudian yang kedua ada pembingkaian pesan positif atau negatif. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembingkaian pesan yang tepat tergantung pada sikap dan juga karakteristik konsumen serta produk itu sendiri.
Kemudian yang ketiga ada pesan satu sisi atau dua sisi dan urutan penyajiannya. Pesan satu sisi versus pesan dua sisi memberitahu konsumen hanya poin yang baik atau manfaatnya saja. Peneliti komunikasi telah menemukan bahwa memesan di mana pesan disajikan mempengaruhi penerimaan audiens. Jika minat audiens rendah, poin terpenting harus dibuat terlebih dahulu untuk menarik perhatian. Jika minat tinggi, tidak perlu menimbulkan keingintahuan sehingga manfaat produk dapat diatur dalam urutan menarik, dengan poin terpenting disebutkan terakhir. Selanjutnya ada banding iklan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan banding iklan antara lain ada yang pertama itu periklanan perbandingan, yang kedua takut, yang ketiga humor, yang keempat iklan abrasif, yang kelima seks dalam iklan, yang keenam partisipasi audiens, yang ketujuh periklanan tepat waktu, dan yang terakhir yang kedelapan adalah selebriti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada umpan balik menentukan efektivitas pesan. Masukan merupakan komponen penting dari kedua komunikasi interpersonal dan impersonal. Umpan balik yang cepat memungkinkan pengirim untuk memperkuat, mengubah, atau memodifikasi pesan untuk memastikan bahwa itu dipahami dengan cara yang dimaksudkan. Umumnya, lebih mudah memperoleh umpan balik atau baik verbal maupun nonverbal dari komunikasi interpersonal daripada komunikasi impersonal. Sebuah keuntungan penting dari komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk memperoleh umpan balik langsung melalui isyarat verbal maupun nonverbal, karena tingginya biaya ruang dan waktu di media massa. Selalu sangat penting bagi sponsor komunikasi impersonal untuk mendapatkan umpan balik sesegera mungkin dalam mengevaluasi dampak pesan iklan mereka. Pemasar harus mengukur yang pertama itu efek paparan, yaitu berapa banyak konsumen yang terkena pesan. Yang kedua, efek persuasi, yaitu apakah pesan diterima, dipahami, dan ditafsirkan dengan benar. Yang ketiga, efek penjualan, yaitu apakah iklan tersebut meningkatkan penjualan dari pesan iklan mereka. Selanjutnya, ada tindakan paparan media dan pesan. Langkah ini menilai berapa banyak konsumen yang menerima pesan dan membangun profil mereka yang menerimanya. Perusahaan sindikasi terbesar yang mengumpulkan data tersebut dan menjualnya kepada pengiklan dan organisasi lain adalah Nielsen. Alat yang digunakan untuk memantau total paparan media bersifat portable meter, orang kecil, perangkat pribadi berkemampuan GPS, penyiar, penerbit, dan pemilik situs web menggunakan ukuran exposure media untuk menentukan ukuran audiens mereka dan menetapkan tarif yang mereka kenakan kepada pengiklan untuk menempatkan pesan promosi di media mereka. Perselisihan mengenai hasil pengukuran audiens tidak jarang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu perhatian pesan, interpretasi, dan ukuran ingat. Tindakan psikologis melacak respon tubuh terhadap rangsangan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, dengan memperhatikan langkah-langkah dengan sikap mengukur tanggapan kognitif konsumen terhadap pesan, termasuk tingkat keterlibatan dan keterlibatan mereka dengan pesan yang diuji. Peneliti juga dapat menggunakan daya Day-Firster, mengingat di mana pembicara TV atau pendengar siaran radio diwawancarai sehari setelah menonton atau mendengarkan program tertentu. Boleh di next. Nah, yang terakhir itu ada tindakan dampak iklan yang dapat ditanggung. Ukuran yang dibahas sebelumnya menilai sejauh mana konsumen memperhatikan, menyukai, dan mengingat pesan promosi, tetapi tidak ada mengukur perilaku pembelian aktual yang disebabkan oleh iklan tertentu. Sebagian besar pemasar menyimpulkan perilaku pembelian yang dipacu oleh iklan dari kumpulan data penjualan yang luas, di mana jarang mungkin untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pesan yang diberikan dan perilaku pembelian yang dihasilkan. Iklan dapat dialamatkan secara signifikan lebih dapat diukur tanggapannya daripada iklan siaran standar, karena pesan yang dapat dialamatkan dikirim ke konsumen individu dan seringkali menyertai sarana digital yang memungkinkan pengirim memantau tanggapan penerima. Iklan yang dapat dialamatkan menjadi lebih umum, ukuran yang lebih canggih dari dampak persuasif pesan promosi dalam hal perilaku konsumen yang sebenarnya pasti akan muncul. Oke, boleh di next. Ya, mungkin sekian yang bisa kelompok 2 sampaikan terkait materi komunikasi
komunikasi dan perilaku konsumen. Mohon maaf apabila dari kami masih banyak kekurangan dan kesalahan. I'll see you next video and have a beautiful day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.